Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini memperlihatkan kepada kita Yesus yang sedang berbicara dari hati ke hati dengan para muridnya. Sengsara dan wafatnya sudah semakin dekat. Beban di hatinya berat. Ia tahu bahwa ia akan menderita, ditinggalkan dan disalibkan. Karena itu Yesus mengajak sahabat-sahabatnya yang paling dekat untuk berbicara secara pribadi. Ia ingin mempersiapkan mereka, dan mungkin juga hanya ingin membagikan isi hatinya seperti seorang sahabat yang sedang menghadapi saat-saat sulit. Yesus sungguh Allah, tetapi ia juga sungguh manusia. Ia membutuhkan kedekatan, pengertian, dan kehadiran sahabat. Namun kenyataannya para murid belum sungguh memahami apa yang Yesus sampaikan. Mereka mendengar tetapi belum mengerti sepenuhnya. Hal ini terlihat jelas dari peristiwa berikutnya. Seorang ibu datang kepada Yesus dan meminta agar kedua anaknya, Yakobus dan Yohanes, mendapat kedudukan terhormat dalam kerajaannya. Keinginan mereka sebenarnya baik. Mereka ingin dekat dengan Yesus dan ambil bagian dalam karyanya. Tetapi cara berpikir mereka masih sangat manusiawi. Mereka membayangkan kerajaan Allah seperti kerajaan dunia, penuh jabatan, kehormatan, dan kekuasaan. Saudara-saudari, di sini Yesus mengajak kita untuk bercermin. Bukankah kita juga sering seperti itu? Kita ingin dekat dengan Tuhan, rajin berdoa dan melayani, tetapi diam-diam kita berharap pujian, penghargaan, atau pengakuan. Kita ingin ikut Yesus tetapi dengan cara kita sendiri. Yesus kemudian menjelaskan dengan sabar, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya.
Inilah jantung pewartaan Yesus. Ia tidak datang untuk mencari kehormatan, melainkan untuk mengasihi dan melayani sampai habis-habisan. Ia menyelamatkan dunia bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan salib. Saudara-saudari, Yesus memanggil kita untuk mengikuti Dia di jalan yang sama. Jalan ini bukan jalan pujian dan tepuk tangan, tetapi jalan kasih, pengorbanan, dan pelayanan. Jalan ini sering sunyi dan tidak selalu dimengerti orang lain. Namun justru di sanalah kita mengalami persatuan dengan Kristus, kebebasan sejati dan keselamatan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus mengajak kita masuk dalam percakapan pribadi dengannya. Ia ingin kita mendengarkan isi hatinya dan menyesuaikan harapan kita dengan kehendaknya. Marilah kita membuka hati dan berkata, Tuhan, ajarilah aku untuk mengikutimu, bukan demi kehormatan, tetapi demi kasih. Semoga kita berani menjadi pelayan bersama Sang Hamba dan dengan setia berjalan bersama Yesus sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.